Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sukabumi, Masya Allah. Terima kasih banyak buat jamaah dari Sukabumi dan juga jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang di rumah ya. Yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Kita ingatkan lagi tema kita pagi ini adalah rahasia tapera. Apa bu singkatannya dari tapera? Tahajud penarik ridho Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ajak lagi nih jamaah yang di rumah untuk melihat lagi sebuah video tayangan tentang ibu dihilangkan nyawa anak setelah sholat tahajud. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan diumumkan di masjid. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Seorang pria berinisial F warga Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah nekat membunuh ibu kandungnya sendiri yang berinisial B berusia 70 tahun. Kepala Desa Sangai menuturkan bahwa pelaku menghabisi nyawa korban dini hari sekitar pukul 2 dini hari setelah sang ibu melaksanakan sholat tahajud di kamarnya. Nauzubillah summa nauzubillah ya Allah. Umur 70 tahun. Iya ya ibu umur 70 tahun itu udah pasti banyak kekurangannya ya. Maksudnya secara fisik udah pasti lebih lemah ya. Mungkin pendengarannya juga mungkin udah berkurang. Nauzubillah ya Allah kok tega begitu ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Punya anak yang soleh dan soleha amin. Nah Ustadz Syam kita lanjut nih ya. Tadi Ustadz Maulana bilang sama kita kalau di sepertiga malam ini Masya Allah ini waktu yang luar biasa. Di saat itu Allah itu memberikan pokoknya segala sesuatu kita dikasih. Allah malah mencari hambanya yang sholat tahajud. Tapi kalau diantara orang-orang yang sholat tahajud ini memiliki dosa yang besar, yang banyak. Mungkin salah satunya seperti tayangan tadi. Apakah taubat ketika sholat tahajud itu sangat diterima atau mungkin lebih baik sholat taubat aja sekalian. Mohon izin sekali penjelasannya. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita di pagi hari yang berberkah ini, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah al-mustaghfirina bil ashar. Mereka yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat di waktu sahurnya. Kita tahu semua waktu sahur itu bersamaan dengan waktu tahajud. Berarti orang yang bangun di sepertiga malam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar minimal mungkin bisa dikatakan mengikuti Nabi 70 kali atau 100 kali atau lebih daripada itu, karena Nabi saja yang maksum tidak ada dosanya beristighfar banyak sekali, apalagi kita yang mungkin bergelimang daripada dosa. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar? Orang yang melakukan dosa besar selama dia masih punya keimanan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi Maha Lembut, lagi Maha Penyayang terhadap hambanya. Bisa jadi ada orang yang setelah dia berbuat dosa, dia menyesal, begitu menyesalnya sehingga kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa ini masih di kandung badan, selama itu pula Allah menerima taubat daripada seorang hamba. Tapi berbeda kasusnya jikalau dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Mesti mengembalikan dulu hak manusia baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di waktu tahajud apakah dia mestinya sholat tahajud atau dia mestinya sholat taubat? Ketahuilah bahwa semua sholat yang dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya namanya sholat tahajud. Baik itu di dalamnya ada hajat, baik itu di dalamnya ada taubat, baik itu di dalamnya ada istikharah, baik itu di dalamnya ada witir. Syaratnya udah sholat isya dan udah tidur.
Subhanallah. Masya Jadi Allah. bagus kalau kata Mas Fadli banyak-banyak sholat taubat karena udah dihitung tahajud juga itu. Oh gitu Ustaz Syam Betul. ya, Masya Kenapa? Allah. Karena dia pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melaksanakan sholat Isya, sudah tidur, maka disebut tahajud. Kalau belum tidur, belum sholat Isya, bukan tahajud namanya qiyamul lail. Qiyamul Lail. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah ya, waktunya kita kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya biar makin semangat. Ayo yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo, mana ya, pink atau masih ini nih? Oh yang ini dulu satu lagi deh. Ibu yang di atas mohon izin, maaf, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nining dari Majlis Ta'lim Nurul Hidayah Cicurug. Tepuk tangan dong buat Ibu Nining. Saya mau bertanya sama Habib. Boleh Ibu silakan. Begini Bib, saya udah niat sholat tahajud Bib. Udah bangun, tapi tertidur lagi sambil duduk. Dan waktu sholat tahajudnya terlewatkan. Lewatkan. Apakah pahala tahajudnya masih bisa didapat Bib? Oh ya Allah. Tolong penjelasannya ya Bib. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Jadi dia bangun tidur nih. Sholat tahajud. Ya Allah, duduk dulu. Ketiduran lagi. Bangun-bangun udah subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sedekah nih ya kan. Mau sedekah lagi jalan satu putaran dia di belakang nih barisan. Itu ketiduran di pengajian. Oh. Itu kelewatan. Dapat pahala sedekahnya enggak gitu ya? Silakan Bib penjelasannya Pak Taufik. Afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang berniat untuk melakukan sholat tahajud, tapi ngantuknya luar biasa, beratnya dahsyat. Akhirnya ketiduran. Terus berusaha untuk bangun lagi, berat lagi nggak bangun lagi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Mas'ud, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, rajulun nama lailatan hatta asbaha. Seorang laki-laki tersebut tidur sampai waktu subuh. Yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaka rajulun bala syaitan fi udhunnih. Bahwasanya syaitan tersebut ngencingin laki-laki itu. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut akhirnya dia nggak kebangun. Di mana dikencinginnya? Di kuping. Di kuping. Wa qala fi udhunih. Ada yang bilang bahwasanya dari ujung kupingnya sampai bawahnya. Ada yang bilang masuk ke dalam telinganya. Sampai akhirnya apa? Orang itu nggak bangun sampai waktu subuh. Ini ada dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan muttafaqun alaih. Bahwasanya ini hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ada di dalam Fathul Bari dan ada di sahih Muslim. Bahwasanya siapapun manusia yang ketika dia memecahkan simpul syaitan, idza huwa nam, ketika dia tidur, salah sa'uqadin, ada 3 simpul syaitan yang dahsyat. Simpul ini bisa dipecahkan. Bagaimana cara memecahkan simpul tersebut? Yang pertama ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa matana wa ilaihin nusur. Berdoa dulu kepada Allah, doa bangun tidur atau minta ampunan kepada Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Mungkin ini syaitan berat banget badan saya. Jangan mojok ke ujung kasur. Ada juga dari bangun tempat tidur, ujung kasur tidur lagi. Senderan ke bangku, tidur lagi di bangku. Atau jalan mau arah kamar mandi, duduk di sofa, akhirnya tidur lagi. Jangan, jadi istighfar minta ampunan kepada Allah, langsung bergegas ke kamar mandi, ngambil wudhu. Simpul yang pertama terbuka ketika beristighfar ataupun doa ketika bangun tidur. Simpul yang kedua terbuka ketika dia ngambil wudhu. Selesai ngambil wudhu masih ada simpul lagi nih. Kalau dia datang ke sofanya atau ke kasurnya tidur lagi. Karena masih ada satu simpul yang belum terpecahkan. 3 simpul syaitan itulah yang membuat kita sulit untuk bangun. Simpul yang ketiga adalah langsung sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat maka simpulnya 3-3-nya terpecahkan dan dia akan lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Sholatnya akan tambah terus, 2 rakaat tambah lagi, 2 rakaat, 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Ketika sampai 11 rakaat dia berhenti, dia baca Quran. Maka paginya yang tadi sampaikan oleh Ustadz Syam,
dia bahagia, dia senang, dia bergembira. Ini hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya niat kita ini tadi ibu katakan niatnya dapat gak? Insya Allah niatnya udah dapat. Tapi pahala untuk sempurnanya dapat gak? Belum sempurna karena belum sholat tahajud. Oleh karena itu kita harus memahami bahwasanya setan mengganggu kita dan terjadilah simpul 3 setan tersebut dan dia dikencingin sama setan. Jadi harus paham nih, setan mengganggu kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Hadisnya Rasulullah jelas bahwasanya apa? Setan tersebut bala syaitan atau baulu syaitan atau kencing syaitan itulah fi udnai yang ada di kupingnya atau ngencingin kupingnya, akhirnya setannya menang. Dia tidur sampai subuh. Nauzubillah. Jadi ada 3 simpul juga yang ditikat sama setan, akhirnya nggak sholat subuh. Oleh karena itu bertobat minta ampunan kepada Allah, bahwasanya setan itu musuh yang nyata. Bagaimana cara ngilanginnya? 3 simpul itu dengan istighfar atau baca doa tidur. Yang kedua dengan ngambil wudhu. Yang ketiga dia sholat 2 rakaat. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Boleh kita lanjut lagi. Oh yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini yang pink yang bawa dulu deh ya. Kita coba kasih lebih urut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Cicurug Sukabumi. Tepuk tangan buat mbaknya. Silakan Mbak Sumarni. Tanya dong Ustadz. Boleh. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Oh boleh. Pertanyaannya, apakah ada contoh nyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya yang rajin melaksanakan sholat tahajud dari segala mara bahaya? Mungkin terima kasih, mohon penjelasannya ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Makasih. kayaknya jamaah majelis termuda ini. Oh iya. Iya Bu ya. Yang lainnya? Tua. Izin Habib, enggak usah. Ya kalau rata-rata majelis kan nenek-nenek, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak yang menanyakan ada contoh keseharian bagi orang yang tahajud. Allah berikan 5 perlindungan. Kepada orang yang tahajud, contoh kesehariannya akan dilihat 5 perlindungan bagi orang yang tahajud. Yang pertama, Allah pelihara dia. Dalam bentuk pemeliharaan ini, insya Allah dicukupi kekurangannya. Ataupun dia merasa cukup. Kelihatannya dia tahajud tapi kan enggak kaya-kaya. Bukan kekayaannya. Tapi merasa tercukupi karena dipelihara oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang tahajud berada dalam ketaatan. Ingat ya, nikmat yang terbesar adalah nikmat ibadah itu sendiri. Nikmat ibadah. Maka orang yang tahajud akan berada dalam ketaatan. Berada dalam ketaatan. Maka orang yang tahajud pagi harinya kelihatan berseri-seri. Ada cahaya, pancaran cahaya pada dirinya bagi orang yang tahajud. Apalagi yang ketiga, kalau mau lihat kesehariannya, orang yang tahajud gimana? Timbul rasa cinta, kasih sayang. Orang yang tahajud itu yakinlah dia akan berada dalam cinta kasih sayang. Sehingga orang yang tahajud itu, mohon maaf, terkendali emosinya. Dicintai oleh Allah dan juga mencintai sesama. Apalagi yang keempat. Yang pertama apa tadi? Pemeliharaan. Yang kedua ketaatan. Yang ketiga cinta. Yang keempat mau tahu? Orang yang, sekali lagi. Orang yang tahajud maka akan terlihat kesehariannya ucapannya penuh hikmah. Ucapannya penuh hikmah. Makanya guru saya, Allah yarham, pendiri pondok pesantren Al-Nahda, tempat kami mondok. Masya Allah, pelajaran dari beliau, jangan ceramah kalau belum tahajud. Susah ceramahnya itu. Karena mungkin ucapan yang keluar ucapan basa-basi.
Tapi kalau engkau tahajud, yang keluar dari mulutmu adalah penuh hikmah. Masya Allah. Satu lagi, Apalagi Ustadz? orang yang tahajud akan bertindak bijaksana. Oh, Kesehariannya akan bijaksana. nggak bijak sini. Bujak sini enggak? Enggak ya, bijak sana. Oke, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak ilmunya Ustadz. Nah sekarang kita masih mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang mau bertanya dari sebelah sini. Siapa lagi mau nanya, angkat tangan boleh? Ah, yang sini tengah. Tadi kan udah bawah, sekarang tengah. Izin, maaf, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah di pagi hari ini Islam itu indah. Perkenalkan, nama saya Aida Alimatu Sadiah dari Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Masjid Talim Nurul Hidayah. Oke, tepuk tangan dong buat Mbaknya. Silakan pertanyaannya. Sesuai dengan temanya Pak Ustadz, Iya, tadi itu tapera ya, tapera, tahajud. Tentang tahajud. tahajud. Ingin bertanya kepada Ustadz Sam, Ustadz boleh? Syam, Baik, boleh. Teteh silakan, mangga. Pertanyaannya yaitu, ketika ada orang yang sering melakukan sholat tahajud, Mm-mm. sebenarnya sedekat apakah orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, Tolong dijawab. iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Saidah. Silakan dijawab Ustadz Syam. Baik, guru kami Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Allah. Yang pertama, kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia istiqamah. Jadi dalam bahasa agama itu tidak ada yang disebut sering tahajud, sering sedekah, sering puasa, enggak. Tapi bahasanya istiqamah tahajud, istiqamah sedekah, istiqamah berbuat baik yang lainnya, istiqamah baca Quran. Kenapa? Tidak ada hitungan sering dalam agama itu. Hitungannya adalah istiqamah. Kalau kita mau mengatakan sering, mungkin ada yang lebih sering lagi. Makanya bahasanya adalah istiqamah. Orang yang istiqamah melaksanakan tahajud, melaksanakan bangun malam, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa ganjarannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diberikan makam terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di tempat terpuji, mana mungkin tempat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau udah makam VVIP, udah makam terpuji ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mencari, menanti orang-orang yang datang kepadanya, menanti orang-orang yang bertaubat kepadanya, menanti orang-orang yang meminta kepadanya. Bahkan Allah katakan, Allah berfirman, apalagi permintaanmu yang akan aku kabulkan, apalagi permintaanmu, minta apa yang engkau inginkan aku kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana lagi yang perlu engkau taubatkan, maka aku akan mengampuninya. Berarti orang yang bangun tahajud, orang yang bangun di sepertiga malamnya dalam rangka bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Karena ada juga yang bangun sepertiga malam karena nonton perempat final Euro, ada juga atau mau pipis, saja. Padahal itu adalah orang kalau tengah malam mau pipis itu subhanallah bukan penyakit itu Bu, itu cubitan dari Allah, cubitan sayang. Bangun tahajud, pipis, wudhu, kemudian bangun tahajud. Subhanallah, cubitan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat dekat makamnya. Kemudian satu lagi yang ketiga, wa'lam anna syarafal mu'min
biqiyamihi billail. Ketahuilah kewibawaan, kemuliaan seorang yang beriman dilihat daripada qiyamuhu billail, terletak pada bangun malamnya. Semakin dia istiqamah bangun malam bermunajat kepada Allah, maka semakin berwibawa dan semakin terhormat orang tersebut. Jadi ada dia dapatkan kedudukan di dunia, ada juga dia dapatkan kedudukan di akhirat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, satu lagi ya, kita kasih kesempatan. Masih ada waktu dari jamaah yang pakai baju pink nih, kerudung pink. Angkat tangannya mau bertanya. Tadi bawah, tengah, atas. Ya, silakan Ibu, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Laili dari Majelis Taklim Curug Sukabumi. Izin bertanya Tepuk tangan Ustadz. dong buat Ibu Elo. Ya, silakan. Pertanyaan Ibu. Mohon izin mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman, boleh. Ya, saya mau bertanya, benarkah sholat tahajud bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Kok bisa gitu ya, Pak? Kok bisa gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Mohon penjelasannya. Oh, mohon penjelasannya, saya pikir ada yang mau ditanya lagi. Itu aja Terima Bu. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elo ini satu-satunya orang Sukabumi yang tidak berbahasa Sunda hari ini. Akan medok. Medok ya. Silakan Habib. Afwan, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang sholat tahajud, yang rajin nih, belum tentu dia tidak sakit. Sakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu sifatnya adalah bisa jadi ujian baginya, bisa jadi musibah baginya. Tergantung hamba tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal sakit dulu. Jadi maknanya adalah bermunajat kepada Allah, minta diringankan penyakitnya. Minta agar penyakitnya disembuhkan atau dipercepat. Ya Allah, janganlah engkau meninggalkan aku dalam keadaan susah. Tapi meninggalkanlah aku dalam keadaan gak berpenyakit, langsung meninggal aja ya Allah. Itu kan lebih enak. Atau penyakitnya sedikit, langsung meninggal. Tapi maknanya di sini adalah, apakah dengan tahajud bisa menyembuhkan penyakit, munajat kepada Allah, sujud kepada Allah, bisa menyembuhkan penyakit. Bukan hanya penyakit, apapun yang kita minta kepada Allah, alaikum biqiyamil lail, fa innahu dabus salihin qablakum. Bahwasanya ketahuilah, qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang soleh. Qiyamul lail ini adalah kebiasaan orang terdahulu yang alim, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qurbatun ila rabbakum. Inilah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan oleh orang soleh. Tahajud dekat dengan Allah. Tahajud adalah tradisi orang-orang yang beriman. Tahajud adalah apa? Sarana mendekatkan diri kepada Tuhan kita Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah daripada perbuatan dosa dan menghapus daripada kesalahan, dan juga apa? Menyembuhkan daripada penyakit yang dideritanya. Penyakit itu bukan hanya kelihatan pada fisiknya. Penyakit juga bisa ada di hatinya. Manusia yang tahajud hatinya lebih tenang. Karena apa? Yakin semua apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Manusia yang tahajud gak akan galau. Manusia yang tahajud gak akan stres. Manusia yang tahajud gak akan dia bimbang. Manusia yang tahajud gak akan dia patah hati atau patah semangat. Manusia yang tahajud gak akan yang dikatakan ini sial, ini gak benar, enggak. Tapi orang yang tahajud dia akan mengatakan bahwasanya ini adalah ujian dari Allah. Masya Allah. Tapi Ini bersyukurlah. adalah ketentuan dari Allah. Orang yang sakitnya kelihatan, Bib. Betul. Mungkin sakit tangannya, lututnya, banyak minta ampun sama Allah, banyak minta sama Allah lah. Yang bahaya itu orang yang nggak kelihatan penyakit hati. Nah, Nauzubillah min Ini zalik. yang paling berbahaya. Ah, ngeliat orang sirik, komen nggak jelas, Betul. jelek-jelekin orang, hasut, nauzubillah. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah. Masya Allah pembahasan hari ini luar biasa. Tapi yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.